Sahabat seniman, budayawan, penggiat seni Indonesia, khususnya di DKI Jakarta dan sekitarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam MKJ. Dalam musyawarah besar masyarakat kesenian Jakarta Kamis 20 Mei 2021, sudah terpilih Bapak Anto Suhartono sebagai Ketua Umum Masyarakat Kesenian Jakarta melalui Zoom yang dihadiri para penggiat seni Indonesia yang sudah mendaftar melalui link yang sudah dibagikan sebelum diadakannya musyawarah besar tersebut. Di sini sudah hadir Bapak Anto, Ketua terpilih. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas terpilih Bang Anto sebagai Ketua Umum Masyarakat Kesenian Jakarta. Silakan minum dulu Pak. Iya. Terima kasih, Mbak Dedi. Bismillah. Ya segar banget nih Pak Anto. Aduh, pagi hari ini jam 6 kita udah, belum jam 6 malah ya, udah jalan. Udah jalan gitu. 3 hari setelah pelantikan, jadi terus-terusan nih tanggal 20 Mei kita dengan dilantik. semangat kebangkitan nasional. Iya, terus bekerja 21, 22, Oke. 23-nya sudah Terjadi. jadi. Lalu apa pesanan program yang sudah Anda prioritaskan dalam membawa gerbong MKJ ini? Ya, gerbong MKJ ini saya akan bawa ke dalam, kita semua tahu bahwa tim itu dulunya oase Wah, bagi para seniman yang ada di Jakarta dan Indonesia luasnya. luas. Nah sekarang kata oase itu sudah menjelma menjadi ekosistem. Nah ini yang paling menarik, dari oase ke Jadi ekosistem. oke. Nah gerbongnya bagaimana? Berarti ini kan ada, harus kita lihat historisnya, ya. Historisnya bagaimana? Harus lihat dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah dibentuknya tim ya melalui SK Gubernur. Nah, itu tanggal 7 Juni 1968 tentang Akademi Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta. Ini yang paling menarik. 27 Juni Iya. 1968. 68. Nah, peraturannya Pergub itu nomor 1B ya, titik 3 garis miring 3 garis miring 19 tahun 68. Itu detailnya. Itu melahirkan sesuatu yang menarik, bahwa di Jakarta, di Indonesia ini melahirkan perlunya pusat kesenian Jakarta yang dikenal nantinya di situ akan ada 2 seni, satu seni kreatif dan seni hiburan. Seni kreatif dan seni hiburan. Ya. Apa tuh bedanya? Bedanya seni kreatif itu memang tidak populer. Oh. Dia melahirkan karya-karya yang bagus, tapi seni hiburan adalah segala sesuatu yang sifatnya populer. Jadi kreatif, menjual. Nah, ini harus dikombinasi. Tapi karena kreatif tidak populer, ya kita harus melakukan subsidi untuk membinanya. Nah, makanya di PKJ tim dalam hal itu kita mengenal nanti dalam pelaksananya kontrak-kontrak bahwa untuk khusus seniman dia diberikan khusus. Apa tuh contohnya tuh yang populer dan tidak populer itu? Yang saya ingat 1975 ayah saya itu ada perkumpulan wayang namanya Jaya Budaya. Nah itu pemainnya diantaranya itu ada Sardono Kusuma, ada Eskarjono, itu basicnya Jogja, terus ada Sentot ya dengan Mbak Uti itu dari Solo. Nah dalam hal ini pemikiran dari Pak Jaduk Jaya Kusuma itu memadukan itu. Nah, terus juga dari Jakarta waktu itu sudah ada wayang orang Barat. Nah ini permainan yang sangat benar. Jadi membentuk kemasannya sehingga bisa terjual yang seni kreatif tadi. Iya, dan tentunya di sini seorang Pimpro Aji Damai juga seorang ahli kebudayaan ya, itu sangat menarik. Nah, dia bekerjasama dengan apa? Dengan waktu itu ya, kalau di Jawa itu kan harus batik. Maka bekerja sama dengan Iwan Tirta, nah, itu sesuatu yang menarik sehingga bule-bule melihat itu menarik. Jadi produk Indonesia
sangat menarik di mata asing. Itu awalnya. Mata asing. Itulah makanya saya bilang dulu telah terjadi OASE, tentunya dengan kesenian-kesenian lain itu kan dari tari ya. Nah sekarang gerbong itu tentunya bisa saja berkembang terus menerus, maka dasar hukumnya, pergubnya juga harus berubah. Maka pada tahun 2006 keluar Pergub 64 tahun 2006 itu tentang juga Akademi Jakarta dan Kesenian Jakarta. Apa yang paling menarik dari sekian pasal itu, ternyata keterlibatan seniman itu makin diperjelas karena think tank atau pemikiran dari sebuah kesenian itu banyak bertumbuh dilakukan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Makanya mulai diikat Dewan Kesenian Jakarta pasal 18 ayat 1C-nya adalah dia dalam membuat program harus rapat setahun 2 kali dengan seniman. Nah ini menarik, harus keterlibatan senimannya ada, makin diperjelas, ya kan? Kalau awalnya mudah senimannya ketahuan, kan sekarang mudah berkembang. Nah itu masih OASE. Lalu bagaimana zaman tim bukan satu-satunya lagi tempat yang untuk berkreasi, banyak. Nah Pemda DKI dalam hal ini mulailah merevitalisasi. Dia kepengen tim itu ya kalau bisa internasional dan peraturannya juga paling harus ada dasar hukumnya yang paling menarik. Siapa dasar hukumnya? Ya harus pelakunya. Nah inilah keluar makanya pelaku seni ya? Ya pelaku seni. Itu bisa dari seniman, penggiat seni yang lain, kritikus, pemerhati, semua. Jadi diluaskan lagi arti dari seniman itu. Jadi Pergub nomor 4 tahun 2020 ini kembali tentang AJ dan PKJ ya, dan Dewan Kesenian Jakarta itu menarik. Dia menghasilkan sekitar 54 pasal. Ya, babnya 9 bab. 9 Jadi bab. intinya waktu Pergub nomor 4 tahun 2000 berisi 9 bab dan 54 pasal. 9 bab. Oh, ini batang tubuh yang akan mengatur. Lalu apa? Kalau saya melihatnya, ingat ya, tahun 2006 seniman harus diajak rapat oleh Dewan Kesenian setahun 2 kali. Sekarang pertanyaannya, seniman yang bagaimana? Seniman itulah yang harus kemudian harus mulailah berhimpun. Tidak satuan-satuan, ya harus berorganisasi. Dan ini akan menjadi menarik. Karena apa? Seniman itu ketika berhimpun berarti dia punya data. Nah datanya akan mudah menstipulasi, bayangkan setahun itu 365. Program-program itu menjadi menarik, pendataan itu makin menarik. Jadi membantu tugas Dewan Kesenian Jakarta sebagai think tank ya. Lalu datanya dari mana? Mereka bisa juga menjadi data, tapi sebetulnya juga masyarakat kesenian MKJ ini juga bisa dengan pendataan itu. Dan lebih menarik lagi, pemilihan selama ini yang sudah jalan ya, pemilihan Dewan Kesenian Jakarta juga diusulkan dari ini. Karena MKJ ini diharapkan kan banyak masyarakat kesenian itu. Misalnya ada teater dari berapa 5 wilayah, ada tarinya. Ini komunitas-komunitas yang sebetulnya ketika mereka berhimpun akan menarik. Makanya kita bentuk pada tanggal 20 Mei ini. Ya kita harus bangkit. Dengan semangat kebangkitan. Semangat. Nah, jadinya tadi judulnya OASE menjadi ekosistem. Memang ini terjadi perubahan. Jadi siapapun ketua MKJ ya, harusnya bisa bekerja sama dan melayani ya, bahwa tidak ada pekerjaan yang satu. Dia ibarat sapu lidi bekerja bersama-sama. Bukan karena saya. Biasanya seniman ego. Nggak boleh kita taruh ego kita. Dan kita harus bekerja sama dengan, dalam hal ini, yang membantu infrastruktur pemerintah. Ya, dalam hal ini salah satunya banyak misal Pemda DKI ataupun negara pada luasnya. Gitu. Inilah gerbong yang saya mau. Jadi kembali lagi tim dulu kesenian yang sifatnya
menarik, kayak saya ambil contoh tadi, ayah saya di dalam Jaya Budaya itu, dia kan tari Jawa, tapi orang bule datang. Nah ini yang menarik, artinya dulu pun sebetulnya sudah internasional, mungkin sekarang dikembangkan lagi. Di sini tim kan juga ada pameran, bagaimana atau perempuan-perempuan lain dari negara-negara luar bisa main di sini, kan dulu juga sering, makanya dia berkualitas. Itu. Oke. Lalu dalam masa kesenian Jakarta ini kan kita ada beberapa wilayah, 5 wilayah di Jakarta ditambah Bekasi, Bogor, dan Tangerang mungkin ya di sekitarnya Jakarta. Gimana bisa terwakili aspirasinya dalam menjalankan fungsi berkeseniannya? Iya. Setelah adanya MKJ ini. Iya. Kita berharap para seniman ya dalam hal ini kita bersatu, kita bekerjasama ibarat sapu lidi. Tidak ada yang menonjol, tapi kebersamaan itulah menjadi semangat kita. Ingat ya, tahun 68 itu Gubernur Ali Sadikin menciptakan kantong-kantong ya di Jakarta Selatan, Pusat, dan seterusnya. Sekarang kantong-kantong itu sudah melebar. Tidak hanya Jakarta aja, tapi Jabodetabek ya, ada Bekasi, Tangerang segala macam. Jadi nanti saya perkirakan itu bisa terjadi hampir 10 kantong-kantong itu. Nah inilah harus ada utusan-utusan, geliat-geliat itu ditampung. Jakarta tidak lagi 5, tapi kantong-kantong penyangganya. Dan kantong penyangga ini banyak seniman di sana, juga penggiat seni dan segala macamnya. Nah ini gimana kita narikin? Kayak kebetulan ya saya dari Bekasi, saya kegiatan tuh banyak melakukan juga di tim. Makanya ini menarik. Bukan aja saya kecil ya di tim ya, tapi adalah juga pengalaman hidup yang sekian tahun ini bisa mengajak lagi daerah sekitar untuk kita berbuat sesuatu di tempat kesenian ini. Khususnya di tim ya sebagai pusat kesenian Jakarta gitu. Terus siapa aja sih di belakang Bang Anto nih yang nantinya akan mengurus MKJ? Ya ini dia. Ya ini harus intinya ada. Ya dulu. Intinya ya. Jadi setelah saya terpilih itu kan ketua umum. Iya. Memang sebaiknya harus ada sekretarisnya, sekjennya, dan bendahara. Ya. Ibarat nanoteknologi ya. Ketua umum, sekjen dan bendahara ini bisa bergerak karena terjadi keseimbangan. Nah, kita akan bagi job desk baru menciptakan yang lain. Dan saya berpikir siapakah sekjennya saat ini? Saya punya kriteria. Mereka yang kalau bisa pernah melakukan itu dari kecil. Ya, maka saya menemukan sudah berkesenian ya, dan keluarganya juga. Maka saya akan menggandeng ya itu Saudara Devi Matahari. Ini dari kecil di tim, ya keluarganya juga, dan sampai sekarang keluarganya juga bisa kemana-mana, jadi sering keliling Indonesia. Satu keluarga itu dari ayah dan ibunya, dan kehidupan itu hampir semua tahu, dan itu kekuatannya awalnya adalah di utara. Nah, begitupun bendahara. Nah ini di samping tadi ya, kita kenal dengan Devi Matahari. Nah ini juga bendahara ini orang yang kalau bisa cukup berkemampuan dan juga bergerak itu. Saya menemukan Fatin Hamama. Dia seorang penulis puisi, banyak karya-karyanya. Dia juga dari kecil, dari kelas 3 itu pemenang lomba. Dan dia itu kegiatannya di tim cukup banyak. Dia sangat terkenal dengan salah satu tokoh Dewan Kesenian saat itu ya, itu bernama Leon Agusta. Mereka semua ini menjadi kekuatan karena berawal semua dari kegiatan dari sini. Lalu sayanya bagaimana? Kebetulan saya juga adalah, cuma saya bukan orang yang hebat, cuma kelompok saya yang hebat. Berendahnya. Ya, karena nggak bisa sendiri. Saya tidak biasa kerja sendiri, kelompok. Dan saya kebetulan dari Teater Adinda ya. Itu juara 4 kali di Pusat Kesenian Jakarta. Nah ini menarik. Basic ini saya dari kelas 5 SD, terus
Itu dari kecil juga si Devi Matahari, terus Fatin juga dari kelas 3 SD. Ini semua secara lokal sudah. Nah, yang paling menarik bagaimana internasional? Ini kan imajinasi, tapi imajinasi itu menjadi kenyataan. Kita adalah orang-orang, saya mantan ketua Asosiasi Sulis Suara Indonesia dan Persatuan Sulis Suara Indonesia. Devi adalah daber, mengisi suara-suara. Begitu juga Fatin. Itu film-film India segala macam kita isi. Jadi kebudayaan asing pun sudah bisa kita lakukan dengan sulis suara itu. Jadi saya berpikir ini tepat. Kalau memang ini mau ibaratnya menjadi ekosistem, kita sudah menjadi pelaku sebetulnya. Nah ini sebetulnya 3 ini mudah-mudahan ya bisa diterima semuanya. Untuk itu kita nanti lakukan. Jadi setelah saya pemilih jadi ketua, itu estafet pembicaraan tanggal 21, terus tadi malam ya tanggal 2 kita sampai malam menentukan itu gimana langkah-langkah terbaik untuk keputusan itu, nanti dikukuhkan secara betul. Karena kita kuncinya daftarkan, harus ya. Kalau orang maaf ya kita kenal namanya 3 tungku. Nah kita udah 3 tungku ini, 1 laki, ada 2 perempuan. Nah ini serikadi ya, orang-orang hebat nih. Saya tidak akan bisa bekerja sendiri, tidak akan hebat kalau tidak ada kerjasama dengan ini. Lalu inilah kriteria yang memilih sebetulnya gitu. 3 orang, 1 orang. laki-laki 2 perempuan ya. Iya. Lalu Bang Anto, siapa aja orang-orang di belakangnya selain yang 3 tadi? Lalu bagaimana program-program untuk bekerjanya? Mungkin kita dibincang-bincang selanjutnya kan? Betul. Biar penasaran. Iya. Oke, sahabat seniman, budaya, penggiat seni Indonesia, khususnya di DKI Jakarta dan sekitarnya. Demikian bincang-bincang kita kali ini. Sampai berjumpa dalam bincang-bincang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MKJ. Salam.